Lagi rame Menteri Fadlizon bilang, kalau pemerkosaan massal wanita Tionghoa di tahun 98 cuma rumor, kalau menurutku ini bentuk pengingkaran sejarah yang fatal banget ya. Loh kok bisa? Padahal saksi dan korbannya ada banyak, dan Presiden Habibie saat itu pun sudah mengakui kalau tragedi ini memang benar terjadi. Tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri. Jujur aku nggak paham, kenapa Bapak Menteri ini bisa ngomong kayak gitu, apalagi kalau kita runut, secara kaum Tionghoa di Indonesia ini agak kelam ya. Misal di zaman Belanda pernah terjadi peristiwa geger pecinan, yang menyebabkan terjadinya pembunuhan massal terhadap orang Tionghoa, atau di zaman Bung Karno, yang lewat keputusan PP 10-nya, melarang orang Tionghoa di pedesaan untuk berwirausaha, sehingga banyak yang langsung miskin mendadak, atau di zaman Pak Harto yang melarang segala budaya Tionghoa, termasuk mempersulit keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia buat jadi WNI, sampai-sampai ketika Susi Susanti mempersembahkan emas Olimpiade pertama buat Indonesia, benernya dia belum punya surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadinya ketika ada seorang Presiden Gus Dur yang mencabut seluruh kebijakan diskriminatif kepada orang Tionghoa, beliau dinobatkan sebagai bapaknya seluruh orang Tionghoa Indonesia yang merasa terselamatkan dan sangat berterima kasih. Makanya ketika sekarang ada menteri yang berusaha menulis ulang sejarah Indonesia, jujur aku merasa sangat miris karena bangsa yang melupakan dan bahkan menyangkal adanya fakta sejarah cenderung akan terjerumus ke kesalahan yang sama. Sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama, kita mengutuk perbuatan biadab tersebut.